Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat serta istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini kita akan mempelajari kembali dan melanjutkan kembali materi dari pekan yang lalu atau pertemuan yang lalu. Oke, silahkan dikeluarkan buku paketnya sembari disimak materi yang Bapak sampaikan. Apabila nanti sekiranya teman-teman masih belum memahaminya, silakan untuk dibaca kembali dan dibaca kembali atau disimak kembali. Demikian, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan dibuka bukunya langsung di halaman. Kita sudah memasuki bab yang kedua ya. Nih. Oke. Ya, pertemuan lalu sudah Bapak sampaikan bagaimana kondisi dari masyarakat Madinah. Ya, jadi pada saat itu di Madinah itu bukan hanya masyarakat Islam, bukan hanya umat Islam baik dari Ansor maupun Muhajirin, namun di dalamnya juga ada beberapa golongan, di antaranya yaitu adanya masyarakat Yahudi di sana. Namun karena kepemimpinan sudah dipegang oleh Rasulullah, maka orang-orang Yahudi itu harus tunduk. Tunduknya apakah seperti beribadah kepada Rasulullah? Tidak. Maksudnya tunduk ini, jadi Rasulullah membuat perjanjian, yaitu Piagam Madinah, yang mana masyarakat Yahudi, orang-orang Yahudi tetap dapat tinggal di Madinah, namun mengikuti aturan-aturan yang ada di Piagam Madinah yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan, yang mana dalam Piagam Madinah itu pasti mereka mengatakan mereka itu bahwasanya masyarakat satu bangsa. Mereka bermasyarakat, mereka tidak bermusuhan. Ya, kemudian mereka bebas menjalankan agama masing-masing mereka. Orang Yahudi sok mengerjakan ibadah mereka. Ya, orang Islam sok mengerjakan ibadah-ibadah mereka. Ya, jadi demikian. Jadi adanya Piagam Madinah tentunya memberikan peluang, toleransi, tasamuh, kehidupan bersama antar agama-agama yang berbeda. Ya. Memang hakikatnya orang-orang Yahudi tentu mereka memiliki kebencian kepada Islam, kepada Rasulullah. Namun mereka tidak bisa mengelak, mereka tidak bisa mengeluarkan. Ya. Tapi timbal balik yang dilakukan oleh kaum muslimin tentu sangat baik, yaitu dengan membuat perjanjian, dengan memberikan kesempatan hidup bagi masyarakat Yahudi, orang-orang Yahudi untuk tetap tinggal di Madinah. Masya Allah, ini hal yang sangat luar biasa, ini hal yang sangat bijak yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat perjanjian Piagam Madinah. Dan inilah salah satu bentuk bahwasanya Rasulullah mengedepankan nilai toleransi, kebersamaan, bahkan 1600 tahun yang lalu sudah menggunakan modernisasi, yaitu menyatukan antar kaum beragama. Ya, itu pertemuan kita yang sebelumnya. Adapun insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi tadi sebelumnya perjanjian atau Piagam Madinah, dan sekarang yang akan kita pelajari adalah perjanjian Hudaybiyah. Jika teman-teman memperhatikan di sini, ya, bahwasanya Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah ini pada tahun 6 Hijriah. Yang mana 6 Hijriah? Ya, yaitu di desa Hudaybiyah. Nah, adapun naskah dari perjanjian Hudaybiyah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, oleh Ali bin Abi Thalib. Dan tentu Rasulullah SAW menyetujui, ya, setuju terhadap perjanjian tersebut. Apa sih Pak perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Bapak ulangi, perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin
dengan kaum Quraisy. Nah, kalau perjanjian piagam Madinah antar kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Namun kalau untuk perjanjian Hudaybiyah ini antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Jadi untuk kisahnya di sini teman-teman bisa dibaca, yaitu pada tahun 6 Hijriah Rasulullah bersama 1.400 pasukan. Ya, mereka datang menuju Makkah. Ya, mereka dari Madinah kemudian datang menuju Makkah untuk apa, Pak? Mereka ingin melaksanakan haji. Ya, mereka ingin melaksanakan haji. Namun ketika ingin melaksanakan haji, ternyata mereka ingin dicegat, ingin dibatasi oleh pimpinan Khalid bin Walid, yaitu orang dari kafir Quraisy. Nah, Khalid bin Walid ini mereka berencana dengan pasukannya untuk menghadang dan mencegat Rasulullah. Namun ternyata Rasulullah melalui jalan yang lain atau jalan yang berbeda sehingga mereka tidak bertemu. Nah, setelah itu ya, Rasulullah SAW beserta dengan para pasukan, ya, beliau sampai di sebuah desa Hudaybiyah, yang mana beliau beristirahat terlebih dahulu. Jadi desa Hudaybiyah ini dekat dengan Makkah, jadi tidak terlalu jauh. Jadi sebelum mereka melaksanakan haji, maka berkemah terlebih dahulu atau beristirahat terlebih dahulu. Nah, sekaligus Rasulullah ya memanggil atau mengutus Utsman bin Affan ya, untuk menyampaikan ke Makkah, menyampaikan ke kaum kafir Quraisy di Makkah bahwasanya tujuan kaum muslimin untuk datang ke Makkah yaitu untuk beribadah, untuk melaksanakan haji. Namun ternyata Utsman bin Affan ini ada informasi ya bahwasanya Utsman bin Affan ini tidak kembali lagi. Mengapa tidak kembali lagi? Karena ada yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan ini dibunuh. Sehingga tentu mendengar hal itu, mengetahui informasi tersebut, Rasulullah SAW merasa geram, ya, merasa ingin membalas. Ya, maksudnya ini Rasulullah SAW tentu merasa sedih. Ya, Rasulullah tentu bijak. Ya, jadi Rasulullah ini merasa sedih bahwasanya mendapatkan informasi bahwa Utsman bin Affan dibunuh, sehingga Rasulullah mengumpulkan para kaum muslimin. Ya, kemudian mereka meyakinkan kepada seluruh masyarakat muslim. Ya, Rasulullah meyakinkan kepada mereka agar setia kepada Rasulullah, agar melakukan penyerangan kemudian setia kepada Rasulullah. Dan setia ini dilakukan di bawah pohon. Nah, maka kesetiaan ini disebut dengan Bait Ridwan. Jadi peristiwa ini disebut dengan Bait Ridwan, yang mana para sahabat bersumpah setia kepada Rasulullah, tetap ikut kepada Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Masya Allah. Ya. Nah, mendengar hal ini, mendengar bahwasanya kaum muslimin sumpah setia kepada Rasulullah, membuat kaum kafir Quraisy takutan, getar-getir, kocar-kacir, sehingga ya mereka kaum kafir Quraisy ternyata mengembalikan Utsman bin Affan. Ternyata informasi bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh ini oleh kaum kafir Quraisy hanya hoak. Ya, hanya ternyata bukan berita bohong. Ya, ternyata Utsman bin Affan ini beliau ini ditawan. Ya, ditawan, kemudian setelah itu dikembalikan atau dilepas lagi kepada pasukan kaum muslimin. Ya, sehingga kaum kafir Quraisy mengutus Suhail bin Amr, ya, yang mana Suhail bin Amr ini menyampaikan kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukan perjanjian. Nah, perjanjian ini kemudian diterima oleh Rasulullah, dan perjanjian ini maka disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ada hal yang unik dari terjadinya kesepakatan ini. Apa itu, Pak? Jadi, ketika Suhail bin Amr atau perwakilan dari kaum kafir Quraisy ingin mengajukan perdamaian, ya, kemudian mereka bermusyawarah, bermufakat, ya, terhadap isi dari perjanjian tersebut. Ya, ternyata ketika di bagian awal ditulis Bismillahirrahmanirrahim dan Muhammadur Rasulullah, ya, ternyata oleh perwakilan dari kaum kafir Quraisy ini menolak. Mereka menggantinya dengan Bismika Allahumma dan Muhammad ibnu Abdillah. Tentu hal ini membuat kaum muslimin
menolak sebenarnya dari perjanjian itu, karena perjanjian isinya itu lebih menguntungkan kepada kaum kafir Quraisy. Namun dikarenakan Rasulullah adalah orang yang bijak, orang yang cerdas, beliau mengetahui ya kebaikan yang akan diterima oleh kaum muslimin, maka Rasulullah menyetujui ya terhadap perjanjian tersebut atau perjanjian Hudaibiyah. Masya Allah. Ya, sehingga setelah peristiwa tersebut maka tidak ada lagi, maksudnya tidak terjadi peperangan atau karena keduanya sudah melakukan perjanjian. Di antaranya apa? Melakukan gencatan senjata. Jadi tidak ada peperangan maupun hal-hal lainnya selama 10 tahun. Ya, gencatan senjata selama 10 tahun. Adapun yang kedua yaitu, nah ini agak menguntungkan kepada kaum kafir Quraisy nih. Jadi ketika ada kaum musyrik datang kepada Nabi, ya kemudian tanpa izin keluarganya, maka mereka harus dikembalikan ke kota Mekah. Namun sebaliknya, ketika ada kaum muslim, orang muslim datang ke kaum musyrik, maka mereka tidak dikembalikan. Nah ini agak sedikit nyeleneh ya. Jadi lebih menguntungkan kepada kaum musyrikin, tapi Rasulullah lebih paham mengapa Rasulullah mensetujuinya. Kemudian di bagian ketiga ini, ya jadi setiap suku-suku, kita ketahui bahwasanya masyarakat Arab ini banyak suku-suku, kelompok-kelompok. Nah mereka ini bebas untuk berkumpul atau terikat dengan kaum muslimin atau kaum musyrikin. Jadi dalam buku ini bahwasanya Bani Khuza'ah atau suku Khuza'ah ini mereka menyatakan diri untuk bergabung kepada kaum muslimin. Sedangkan Bani Bakar mereka bergabung dengan kaum musyrikin. Nah, keempat ini jadi kaum muslimin yang tadi sudah berkumpul 1.400 orang, ya, mereka diharapkan untuk kembali. Jadi pada tahun itu mereka disuruh kembali lagi pulang ke Madinah. Namun mereka dapat melakukan haji di tahun yang akan datang, ya 1 tahun setelahnya. Dan nggak boleh bermukim lebih dari 3 hari, ya seperti itu. Dan yang terakhir, ya tentu perjanjian ini terikat oleh semuanya, baik masyarakat muslim maupun masyarakat kafir. Oke, baik. Adapun di bagian bawah teman-teman, ya sebagaimana di dalam perjanjian bahwasanya kaum muslimin tidak boleh melaksanakan haji pada tahun tersebut, namun pada tahun yang akan datang itu diperbolehkan. Maka Rasulullah dan para sahabat 1 tahun setelahnya mereka dapat beribadah ke kota Mekah atau di Mekah Al-Mukarramah. Ya, kaum muslimin dapat melaksanakan haji dengan baik, dengan tidak ada gangguan, dengan aman, dengan nyaman, dengan damai, ya, dan bahkan tidak ada terjadi peperangan. Ya, sehingga hal-hal inilah banyak menguntungkan kepada kaum muslimin. Di antaranya ya dikarenakan damainya ajaran Islam, nyamannya ajaran Islam, bijaknya ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, maka tidak sedikit dari kaum kafir Quraisy ini, banyak dari mereka yang menyatakan diri masuk Islam. Bahkan Khalid bin Walid, Masya Allah, beliau pemimpin strategi perang yang luar biasa, menyatakan diri masuk Islam. Begitupun dengan Amr bin As. Ya, inilah bukti bahwasanya Islam itu rahmat untuk seluruh manusia. Ya, hikmah atau bijaksananya umat Islam, yaitu dari sikap maupun dalam bersifat. Demikian teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya nanti kalian boleh disimak kembali atau mungkin dibaca kembali untuk poin-poin dari apa-apa yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.